Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 529. Lebih dari 2 jam kemudian, perang berakhir, dan orang-orang kuat yang memasuki dunia gelap secara bertahap dievakuasi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kemenangan besar. Meskipun kubu penjaga aturan membunuh ratusan orang kuat dalam pertempuran ini, kali ini orang-orang kuat di dunia gelap menderita kerugian yang semakin besar. Pintu keluar dunia gelap di pusat dunia juga ditutup kembali oleh Zhong Yi, Yang Xia, Qin Wu dan lainnya. Xiao Tians masih tertidur lelap. Di sebuah kamar di bagian terdalam dari markas penjaga aturan, Xiao Tians terbaring di sana dengan tenang. Kali ini, ketika dia terluka parah dan koma, dia akhirnya tertidur. Tapi keadaan Xiao Tians membuat semua orang berkuasa merasa tertekan. Yang Xia, Qin Wu, dan lainnya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan Tianxia bersiap untuk berperang setiap saat. Terutama setelah semua orang mengalami pertempuran ini, tekanan pada hati mereka menjadi lebih besar. Kekuatan mereka sebenarnya meningkat cukup cepat. Tapi dibandingkan dengan Xiao Tians, dibandingkan dengan orang-orang kuat di dunia gelap, itu masih jauh dari cukup. Sama seperti Xiao Tians, dia sangat kuat, dan kekuatan tempurnya telah mencapai level puncak Raja Manusia Satu Kesengsaraan, namun dia masih harus bertarung dengan nyawanya saat menghadapi orang-orang kuat dari kekuatan gelap. Karena dia tidak punya pilihan, masih terlalu sedikit orang kuat di dunia ini, dan mereka juga terlalu lemah. Sama seperti dunia gelap, ada ratusan kaisar kegelapan di dunia gelap manapun, serta kaisar kegelapan yang lebih kuat. Dan bagaimana dengan dunia departemen perang saat ini? Bahkan jika semua yang kuat dijumlahkan, mereka hanya akan menembus 100. Memang benar bahwa orang-orang kuat di domain tersebut akan menerima peningkatan besar jika mereka dipromosikan ke dinasti kekaisaran, tetapi di sisi lain, promosi dinasti kekaisaran ke dinasti kekaisaran pasti akan menarik kekuatan takdir jauh di dalam diri mereka. Bumi. Lalu akan ada penghalang untuk menutup dunia gelap di dunia ini. Jika kekuatannya tidak mencukupi, orang-orang kuat dari dunia gelap akan bergegas keluar. Ini adalah jalan buntu, dan jika orang-orang kuat di dunia tidak menemukan cara untuk maju ke dinasti kekaisaran, mereka akan tetap dikalahkan, cepat atau lambat. Ada. Semakin banyak orang kuat di dunia gelap, dan mereka semakin kuat dan semakin kuat penghalang yang menghalangi mereka. Di aula yang agak utuh di kamp penjaga aturan, Zhong Yi, yang telah sepenuhnya membuka segel dan auranya telah mencapai puncak Raja Manusia, berkata kepada Dao Yi dengan pemikiran yang sangat kompleks. Dao Yi, persiapkan dirimu. Saya akan bergabung dengan saudara-saudara tua lainnya untuk mentransfer semua kekuatan takdir yang tersegel di kamp penjaga kepada Anda. Saya harap Anda akan segera menerobos ke tingkat Raja Manusia Kesengsaraan, dan kemudian membantu Tuan Istana Xiao untuk melawan kekuatan gelap bersama-sama. Wajah Dao Yi sangat serius. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan bersiap-siap dulu." Setelah selesai berbicara, Dao Yi berbalik dan pergi. Dia tidak menolak hadiah dari Form 1. Mereka yang berada di kelas 1 sudah tua, vitalitas dan darahnya menurun, dan potensinya sudah habis. Akan sulit untuk mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Adapun kamp penjaga aturan, 5 salurannya sendiri untuk menekan dunia gelap telah mengumpulkan kekuatan keberuntungan dalam jumlah besar selama ribuan tahun. Siapapun yang menyerapnya bisa naik ke level yang lebih kuat. Dao Yi tidak menolak atau mengalah, karena ia juga memiliki rasa percaya diri yang cukup. Jika kekuatan takdir yang telah disimpan selama ribuan tahun di kamp penjaga aturan diberikan kepadanya, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Dan dia juga bisa bertarung dan berani bertarung. Poin lainnya adalah bahwa inilah hutang kamp penjaga aturan yang asli kepadanya dan Dao Chen. Beberapa dekade yang lalu, terjadi kekacauan hebat di lorong gelap yang ditindas oleh kamp penjaga aturan. Saat itu, Master Dao Yi dan Dao Chen tewas dalam pertempuran untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Oleh karena itu, inilah yang harus dia dan Dao Chen dapatkan, dan dia juga sama. Dia percaya bahwa dia memiliki potensi lebih besar dan kekuatan tempur yang lebih kuat. Saya berani bertarung lebih keras lagi. Lebih baik bertarung. Dao Yi keluar dengan penuh semangat. Zhong Yi, yang berada di aula utama di belakangnya, menunggu sampai sosok Dao Yi menghilang sebelum menundukkan kepalanya. Akademi Seji membudidayakan 2 benih, dibagi menjadi 2 metode, satu budidaya internal dan yang lainnya dilepaskan secara eksternal. Benih yang akan digunakan Akademi Seji untuk mengatasi bencana di masa depan adalah Kong Xuan dan Ling. Sedangkan untuk kamp penjaga aturan, masa depan yang dikembangkan oleh orang-orang tua seperti Zhong Yi adalah Dao Yi, Ruan Yi, Chen Yi, Ji Yi dan Mi Yi. Di antara 5 orang ini, yang paling potensial adalah Dao Yi. Saat berikutnya, Zhong Yi menundukkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berpikir dalam hati, di kamp penjaga aturan, semua keberuntungan penjaga adalah milik satu orang, Dao Yi, saya harap Anda bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Pada saat yang sama, Yang Xia meninggalkan markas penjaga aturan bersama sekelompok orang kuat dari Sekte Liang. Dia baru saja tiba di wilayah Tianxia. Ketika dia kembali ke Sekte Liang, dia melihat sosok Kong Chang, menunggu di dalam.
Yang Xia sudah berada dalam tahap awal Raja Manusia Kesengsaraan saat ini, dengan kekuatan sebenarnya dari Raja Manusia Kesengsaraan. Meskipun Kong Chang mengatakan bahwa kekuatan tempurnya telah ditingkatkan lagi, itu baru mencapai puncak Raja Manusia. Dan Yang Xia juga merasakan di hatinya, seolah-olah potensi Kong Chang telah habis. Setiap kali melihat Kong Chang di masa lalu, dia merasa Kong Chang menyembunyikan sesuatu yang dalam dan memiliki kartu truf. Namun ketika melihat Kong Chang hari ini, ia tidak bisa lagi merasakan misteri unik tentang Kong Chang. Kong Chang memandang Yang Xia dengan sedikit senyum di wajahnya. Ada sedikit kelelahan dan kepuasan di antara alisnya, seperti orang tua yang baik hati. Yang Xia mengerutkan kening, memandang Kong Chang dan bertanya, "Tuan Istana Kong, kamu?" Kong Chang tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Seperti yang kamu lihat, saya juga telah mencapai puncak Raja Manusia." Xia terus mengerutkan kening dan bertanya, "Tidak, Tuan Istana Kong, Anda harus mengerti maksud saya." "Mengapa? Saya merasa kekuatan tempur Anda telah berakhir. Apakah itu benar-benar tidak dapat ditingkatkan?" Mengangguk dan berkata, "Yah, aku hanya seorang penjaga makam. Puan Yang, kamu menganggapku terlalu tinggi. Mampu mencapai puncak Raja Manusia adalah sudah batasku." Kong Chang mengangguk sambil tersenyum. Dia mengangguk seolah dia tidak peduli. Tetapi pada saat ini, Yang Xia melihat senyuman di wajah Kong Chang dan mendengarkan kata-katanya yang acuh tak acuh, tetapi hatinya sangat rumit. Tidak ada yang lain. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, dia selalu waspada terhadap Kong Chang. Kong Chang telah hidup terlalu lama, dan auranya juga sangat berantakan. Selain itu, Akademi Seji terlalu kuat, sehingga mengakibatkan Yang Xia tidak bisa berbuat apa-apa. Akan mempercayai Kong Chang. Faktanya, tidak hanya Yang Xia, tetapi juga Tang Yun, Xiao Tians, Qin Wu dan lainnya tidak mempercayai Kong Chang sebelumnya karena dia terlalu misterius. Namun ketika melihat Kong Chang hari ini, Yang Xia, yang wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat Raja Manusia, tidak lagi merasakan misteri dari Kong Chang. Setelah Yang Xia terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi kepada Kong Chang, "Tuan Istana Kong, lalu, jika takdir nasional Tianxia dipromosikan ke tingkat dinasti kekaisaran, Anda, dapatkah Anda melangkah lebih jauh?" Kong Chang He tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kecuali suatu hari nanti, Tianxia bisa naik ke level dinasti surgawi." "Haha. Kalian junior, kalian selalu waspada terhadap saya sebelumnya, selalu menebak-nebak apa tadinya aku akan melakukannya, hei. Aku dia hanya seorang penjaga makam, bukan anak zaman, anak takdir." "Anak zaman, anak takdir." Gumam Yang Xia dua kata terakhir Kong Chang dengan suara rendah. Kong Chang, yang sedang duduk di depan Yang Xia, menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Baiklah, Master Sekte Yang, Anda adalah putra takdir dari era Tianxia sebelumnya, putra dari era di akhir dinasti sebelumnya." Setelah Kong Chang berhenti, senyuman di wajahnya menghilang, dan sedikit kerumitan muncul dari kedalaman matanya. Dia menatap Yang Xia dalam-dalam dan berkata, "Kadang-kadang, saya bertanya-tanya, jika butuh waktu puluhan tahun, jika kamu bangkit seperti Xiao Tians sebelumnya, apakah akan ada hasil yang berbeda jika kamu bertarung di dalam kota dan di luar wilayah?" Yang Xia terus terdiam. Dia sebenarnya memikirkan hal itu saat itu, tetapi di akhirnya dia benar-benar kecewa dengan dinasti Tianxia sebelumnya, frustrasi, memilih diam. Dipilih untuk mengintegrasikan dunia sekte di wilayah Tianxia. Yang Xia diam, begitu pula Kong Chang. Beberapa dekade yang lalu, Yang Xia masuk ke Akademi Seji sekali, dan keduanya bertarung sekali. Akibat tahun itu Yang Xia terluka parah dan melarikan diri, sedangkan Kong Chang terus mundur. Setelah itu, keduanya terdiam beberapa saat. Kong Chang menarik napas dalam-dalam, berdiri, mengeluarkan bulungan batu giok kuno dari tangannya, meletakkannya di atas meja di sampingnya, dan berkata kepada Yang Xia, "Sekte Master Yang, kamu masih memiliki keberuntungan yang besar, dan saat kamu bertarung dengan Xiao Tians dalam 6 bulan terakhir, tanpa terlihat, kekuatan keberuntungan yang tersembunyi di dalam dirimu telah bangkit kembali." "Wang." Yang Xia mengangguk dengan mata yang rumit dan bersenandung. Kong Chang terus berkata dengan wajah serius, "Teknik yang dipraktikkan oleh Sekte Liang diturunkan ribuan tahun yang lalu. Teknik tersebut sangat kuno dan sangat kuat. Saya kira teknik tersebut pasti ada hubungannya dengan matahari asli di langit. Hanya saja keterampilan Sekte Liang Anda belum lengkap. Gulungan kuno ini adalah pelengkap keterampilan Sekte Liang Anda. Hari ini, Tuan Yang, saya akan memberikannya kepada Anda, dan itu dapat dianggap sebagai kembalinya pemilik aslinya." "Benar. Hah. Senior, kamu." Yang Xia terkejut saat mendengar ini dan menatap Kong Chang. Kong Chang tersenyum, "Itu milikmu, tetapi kamu memilih diam saat itu. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, aku tidak memberikannya kepadamu. Aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Aku berharap Master Sekte yang akan menjadi lebih kuat lebih cepat." Kong Chang setelah Chang selesai berbicara, dia tersenyum dan berjalan menuju luar. Ketika sosok Kong Chang hendak mencapai gerbang, Yang Xia tiba-tiba menoleh ke arah Kong Chang dan bertanya, "Senior, puluhan tahun yang lalu, kamu sengaja melepaskan aku kan? Atau, pada saat itu, kamu tidak terluka sama sekali?" Kong Chang berhenti, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Kemudian dia menghilang sepenuhnya di luar aula utama Sekte Liang.
Lama setelah Kong Chang pergi, Yang kembali sadar melihat gulungan batu giok kuno yang ditinggalkan oleh Kong Chang. Lalu dia menatap matahari di kejauhan jauh di langit luar. Apakah itu teknik yang berhubungan dengan matahari asli, Sekte Liang? Bab 530. Pada saat yang sama, Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo juga bergegas kembali ke markas besar Departemen Perang Tianxia Xiajing. Ketika mereka pertama kali memasuki kompleks Departemen Perang, mereka merasakan warna emas gelap Tianxia yang kuat dan megah. Nasib nasional. Ang. Raungan naga yang keras terdengar, dan sosok Tang Yun muncul tepat di depan beberapa orang. Wajah Tang Yun sangat jelek dan sedih, dan matanya merah. Dia telah melihat bagaimana Xiao Tian's terluka parah selama pertempuran sebelumnya di dunia gelap. Pada saat itu, Yan Xiaobei diam-diam merekam adegan di dunia gelap dan menyerahkannya ke markas perang Xiajing. Tang Yun adalah ibu kandung Xiao Tian's. Beberapa anggota keluarga Xiao berjuang demi Tianxia. Tang Yun berhak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia gelap. Jadi Yan Xiaobei memberikan salinannya. Pada saat ini, ketika Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, Long Zhanguo dan 4 veteran dari medan perang asing melihat sosok Tang Yun, mereka semua membungkuk dan membungkuk dalam-dalam kepada Tang Yun. Senyuman muncul di wajah Tang Yun dengan susah payah, senyuman penuh air mata, dia mengangguk ke beberapa orang, lalu pergi dari sini. Ketika Qin Wu dan yang lainnya kembali, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Tang Yun langsung kembali ke keluarga Tang. Gao Wei dari keluarga Tang sudah berangkat ke markas penjaga aturan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi tertinggal di rumah. Qin Wu dan orang tua lainnya melihat sosok Tang Yun yang pergi. Mereka semua berdiri di sana dengan linglung, dengan pemikiran yang rumit dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Naga emas gelap takdir nasional di atas markas besar Departemen Perang. Setelah Qin Wu dan yang lainnya kembali, gelombang kekuatan takdir nasional yang kejam menimpa mereka. Saat berikutnya, sosok Wan Tianxue dalam baju perang berjalan keluar dari domain Dao Kaisar sejati di kejauhan dan membungkuk dalam-dalam kepada Qin Wu dan yang lainnya. Ayo pergi, mari kita bahas hal berikutnya. Qin Wu mengangguk ke Wan Tianxue dengan tatapan tegas di matanya. Dia punya ide di benaknya. Pada saat ini, melihat Wan Tian yang telah berhasil maju ke puncak Raja Manusia Purba Dara membuatnya semakin bertekad. 10 menit kemudian, di ruang konferensi tingkat tertinggi markas besar perang Tianxia, Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo semuanya memandang Wan Tianxue yang berdiri di belakangnya mereka, Yan Xiaobei. Wan Tianxue sedikit mengernyit, memandang beberapa orang dan bertanya dengan bingung, "Tetua Agung, ada apa? Kenapa? Kenapa kalian semua menatapku seperti ini?" Qin Wu menarik napas dalam-dalam, terus menatap Wan Tianxue dan berkata, "Tianxue, hari ini, kami berempat juga telah memahami sesuatu. Putra kedua dan ketiga dan saya masing-masing membawa beberapa barang dari masa lalu, jadi dalam arti tertentu, nasib Departemen Perang Tianxia, tidak lagi pada beberapa dari kami." Wan Tianxue semakin mengernyit. Tepat ketika dia hendak berbicara, Liu Che di samping Qin Wu juga mengangguk dan berkata, "Ya, Tianxue, keberuntungan Departemen Perang Tianxia, itu hanya akan fokus pada Anda dan Zhanguo." Long Zhanguo memandang Liu Che dan menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sangat serius, "Tidak, saudara kedua, saya sudah tua, dan jika Anda bersikeras untuk memasukkan saya hanya bisa menghitung nasib perang modern Departemen, Tianxue. Tianxue adalah yang kontemporer. Dan ketika saya memimpin Departemen Perang Tianxia, Tianxia tidak kuat. Yang terkuat adalah Tianxue, Komandan Departemen Perang. Menyerah. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan semua kekayaan Departemen Perang Tianxia menjadi satu orang, Tianxue." Setelah Long Zhanguo berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Dia lebih baik daripada saya yang lebih muda, lebih mampu, matang secara mental, dan paling konsisten dengan filosofi Tians." Petik 2. Selama kampanye eksternal kami sengaja menahannya di sini, bukankah itu hanya untuk menyimpan kartu truf? Long Zhanguo memandang Qin Wu, Liu Che, dan Zhu Di secara mendalam. Setelah itu, Qin Wu, Liu Che, dan Zhu Di semuanya mengangguk setuju. Hanya Wan Tianxue, yang berdiri di belakang, tampak bingung. Jadi Wan Tianxue tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya, "Bagus. Tetua Agung, Panjang. Komandan Long, apa yang Anda bicarakan? Mengapa? Mengapa saya tidak mengerti?" Qin Wu menarik napas, tersenyum di wajahnya, dan berkata seolah-olah dia memiliki perasaan lega di dalam hatinya, "Sederhana sekali. Nama saya Qin Wu, anak kedua bernama Liu Che, anak ketiga bernama Zhu Di, anak kedua bernama Liu Che, anak ketiga bernama Zhu Di, anak keempat bernama Long Zhanguo, dan nama anak keempat adalah jika kata perang dihilangkan, itu akan menjadi pendahulu Tianxia kita, Kerajaan Naga." Aku bilang begitu, Tianxue, apakah kamu sudah menebak sesuatu? Kerutan di dahi Wan Tianxue semakin dalam, dan samar-samar, dia sepertinya memikirkan sesuatu dalam pikirannya, tetapi merasa itu tidak masuk akal, jadi dia berkata, "Penatua Agung, jika kamu harus memikirkan namamu, itu adalah generasi pertama dari dinasti kekaisaran. Nama tetua kedua dan tetua ketiga keduanya adalah dinasti kuno Tianxia saya. Dua kaisar di puncak dinasti pada zaman itu, nama Long Shuai adalah Long Guo." "Haha, ya, benar." Qin Wu dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk.
Wan Tianxue menelan ludah dan melanjutkan, tapi ini. Tidak mungkin. Tetua Agung, ini hanya kebetulan. Jika Anda bersikeras untuk membuat koneksi, Tianxia kami beberapa era besar dinasti, lalu. Bagaimana dengan Kaisar Generasi Kedua? Orang yang membawa Kaisar Generasi Kedua tidak ada di Departemen Perang kita. Zudi memandang Wan Tianxue sambil tersenyum dan berkata, Generasi Kedua apakah kamu baru saja bertemu dengan perwakilan dinasti Kekaisaran, Tang? Sun. Wan Tianxue tercengang. Dia sengaja tidak ingin mempercayai kata-kata para tetua. Tapi sepertinya itu masuk akal. Qin Wu mengangguk dan melanjutkan, saya mungkin tidak mempercayainya sebelumnya, tapi kali ini selama Perang Dunia ke-8, ketika suara misterius itu muncul, beberapa dari kita mendapatkan pencerahan. Semua mengangguk. Ketika keberadaan misterius yang kuat sedang menyembuhkan Xiao Tians, orang lain tidak dapat merasakannya. Namun, Qin Wu dan yang lainnya menemukan bahwa kesadaran akan keberadaan misterius itu menyapu mereka berempat. Setelah semua orang terdiam beberapa saat, Qin Wu berdiri dan menghadap Wan Tianxue dan berkata dengan serius, Tianxue, mohon persiapkan dirimu. Kita akan memasuki kolam naga dalam 1 jam. Kita berempat akan mengetahui semua keberuntungan perang kontemporer departemen. Berkumpul denganmu, aku yakin kamu akan segera menjadi lebih kuat. Kata Qin Wu, dan setelah jeda, dia melanjutkan, Tianxue, tolong menjadi lebih kuat dengan cepat, aku merasa kamu adalah departemen perang kami. Di antara mereka, dialah satu-satunya yang bisa menembus batasan takdir nasional. Setelah dia menjadi lebih kuat, dia akan pergi. Untuk membantu Tians. Dia tidak boleh dibiarkan bertarung sendirian. Wan Tianxue membuka mulutnya karena terkejut, tapi tidak berkata apa-apa. Kemudian Qin Wu dan yang lainnya keluar, meninggalkan Wan Tianxue waktu untuk bersiap. Sekarang semua orang berpacu dengan waktu. Setelah Qin Wu dan yang lainnya pergi, Wan Tianxue tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang sangat lama, dia menundukkan kepalanya, melihat pedang panjang di pinggangnya, dan memegangnya erat-erat. Pada saat yang sama, di dunia Departemen Perang, di sebuah kastil tua di persimpangan benua timur dan benua barat. Di ruang rahasia kastil misterius, ada beberapa orang dengan topeng di wajah dan jubah hitam berdiri diam. Yang tidak diketahui siapapun adalah aura pria berjubah hitam dengan topeng di wajah mereka semuanya berada pada level Raja Manusia. Raja Manusia yang sebenarnya. Dalam 6 bulan terakhir, bahkan Raja Manusia dari berbagai divisi perang di dunia sudah sering diberangkatkan bahkan mati. Makhluk misterius ini belum pernah muncul sebelumnya, dan mereka tidak pernah bergerak. Dan di dunia yang sama, hampir tidak ada kekuatan yang mengetahui keberadaan orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, orang-orang ini berjumlah 7 pembangkit tenaga manusia misterius tingkat raja. 2 raja manusia berada pada tahap akhir, 2 raja manusia berada pada tahap tengah, dan 3 raja manusia berada pada tahap awal. 7 di antaranya datang ke sini dari berbagai tempat hari ini. Saat berikutnya, sebuah proyeksi muncul di depan mereka bertujuh, tetapi sosok yang mereka proyeksikan ternyata adalah Kaisar Hitam. Terlebih lagi, dia masih mengenakan baju besi kekaisaran, memegang pedang kekaisaran di tangannya, dan memiliki penampilan yang heroik. Dia memiliki kekuatan bertarung seperti mendiang Raja Manusia. Ketika proyeksi Kaisar Hitam muncul, bahkan 7 Raja Manusia misterius di ruang rahasia ini merasa sedikit terkejut di dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, salah satu orang kuat misterius di tahap akhir Raja Manusia berkata dengan suara serak, lebih dari 20 tahun yang lalu, beberapa dari kita, dengan mengorbankan nyawa kita, menyadari bahwa anak ini akan menjadi harapan keluarga kita. Hanya saja, bahkan kami tidak dapat membayangkan bahwa dia akan mencapai level seperti itu secepat itu. Setelah Raja Manusia dengan suara tua selesai berbicara, Raja Manusia tahap akhir lainnya juga berkata, "Yah, penguasa kuil surgawi generasi kedua sebenarnya memberi Kaisar Hitam semua armor kekaisaran, pedang kekaisaran, dan hampir semua warisan. Jika masa depan Kaisar Hitam tidak mati sebelum waktunya, ia pasti akan menyusul masa depan Kaisar Hitam." Dunia saat itu, dia berkata sebelumnya. Orang tua itu melanjutkan, "Tapi, tidak ada waktu, semuanya, mari kita lakukan pemungutan suara." 2 aspek, pertama, Kaisar Hitam dan Xiao Tians memiliki cinta yang mendalam satu sama lain. Kecepatan Xiao Tians dalam pertempuran benar-benar terlalu cepat. Sekarang, aku telah membunuh beberapa Kaisar Kegelapan dengan tingkat bencana, dan aku pasti akan segera menghadapi Kaisar Kegelapan yang lebih kuat. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia tidak bisa, mau tidak mau berhenti sejenak, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit pun kekaguman yang tulus. Dia memang seorang jenius tiada taraf yang dapat membuka jalan Kaisar Manusia. Bahkan warisan dari penguasa kuil surgawi A generasi bisa dikatakan sama baiknya dengan yang lain. Putra yang diajar oleh Tang Yun benar-benar sangat kuat, sangat kuat. Kemudian, lelaki tua itu mengulurkan jarinya dan melanjutkan, kedua, Tang Yun juga tahu tentang rencana kita melawan Kaisar Hitam saat itu. Demikian pula, Tang Yun juga tahu bahwa keluarga kita telah melakukan ini selama ribuan tahun. Ada juga banyak kekuatan Dao Yun yang terkumpul. Jika diberikan kepada orang lain, Tang Yun, kami tidak akan bisa melewatinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memberi cukup waktu kepada 6 orang lainnya untuk mencernanya sebelum melanjutkan.
Berkata, dan yang Kaisar Hitam adalah orang yang paling menonjol di keluarga kita, diwariskan hingga hari ini, bukan? 5 atau 6 menit kemudian, 6 makhluk misterius lainnya di ruang rahasia semuanya mengangguk dan berkata, baiklah, Tetua Agung Yu, benar. Sekarang bencana di dunia Departemen Perang semakin dekat, kita. Ini benar-benar waktunya untuk membuat pilihan. Makhluk misterius lainnya di tahap akhir Raja Manusia berkata sambil tersenyum, baiklah, Hitam Kaisar. Anak itu telah mewarisi jalur kekuatan tertinggi di dunia. Generasi kuil surgawi yang mendominasi dunia mengikuti jalur kekuatan dan kekuatan tertinggi, dan warisan keluarga kami adalah jalur yin tertinggi semuanya terintegrasi. Di dalam tubuh Kaisar Hitam, dia pasti menjadi lebih kuat dan memiliki potensi yang lebih besar. San, kalau begitu bersiaplah. Yah, anak itu telah lahir ke dalam klan kita dan telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Sudah cukup. Kaisar Hitam, sekarang semua orang mungkin lupa bahwa dia meningkat lebih cepat daripada Xiao Tianzi di medan perang di luar wilayah. Semua orang sekarang lebih memperhatikan fakta bahwa Kaisar Hitam telah mewarisi warisan Tianxia. Faktanya, sebaliknya, potensi, warisan, dan warisan misterius Kaisar Hitam di belakangnya semuanya sangat kuat. Dan yang tidak terpikirkan oleh siapapun adalah kali ini, Departemen Perang Tianxia Guoyun Rui setelah perubahan, Xiao Tianzi pergi jauh ke dunia gelap dan bertarung sampai dia kelelahan dan pingsan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil semua rahasia yang disembunyikan oleh semua pihak di dunia Departemen Perang dan mengikuti Xiao Tianzi untuk berjudi bersama. Dan demikian pula, kali ini Departemen Perang pilihan yang dibuat oleh semua pihak di dunia hampir sama. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari generasi tua, yang mengambil inisiatif untuk memberi jalan kepada generasi baru, mereka yang memiliki potensi lebih besar dan masa depan lebih jauh. Bersambung.